Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin ide jualan lagi yang super gampang, bikinnya simple, dan ini pastinya enak, bisa untuk ide jualan. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Langkah pertama, aku mau kukus 300 gram kentang yang udah dicuci bersih kemudian dipotong-potong. Ini dikukus sampai matang ya. Kalau kentangnya udah matang, langsung aja diangkat dari kukusan dan kita mau haluskan teman-teman. Di sini aku haluskannya menggunakan saringan. Kalau teman-teman ada penghalus kentang itu boleh banget ya. Karena di sini aku nggak ada penghalus kentang, jadi aku menggunakan saringan. Atau boleh juga menggunakan ulekan sesuai selera aja ya. Nah, kalau kentangnya sudah dihaluskan semua seperti ini, kemudian di sini aku sudah siapkan 3 butir telur rebus. Lalu aku mau hancurkan menggunakan garpu seperti ini. Ini jangan terlalu halus, cukup sampai agak kecil-kecil ya, teman-teman. Masih bertekstur, jadi jangan sampai terlalu halus banget. Kalau sudah, masukkan telur ke dalam kentang yang udah kita haluskan tadi. Ini masukkan sekaligus semuanya ya. Kemudian tambahkan wortel yang sudah dipotong ladu. Wortelnya ini udah aku rebus sampai matang ya teman-teman. Kemudian tambahkan 100 gram sosis atau boleh juga pakai smoked beef. Lalu tambahkan 1 batang daun bawang, setengah butir bawang bombay. Kemudian tambahkan 3 sendok makan mayonnaise. Lalu untuk bumbunya di sini aku pakai lada bubuk, garam, kaldu ayam bubuk dan gula pasir. Kemudian ini semua diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau isiannya sudah benar-benar tercampur rata seperti ini sisihkan dulu ya. Kemudian di sini aku sudah siapkan beberapa lembar roti tawar. Roti tawarnya ini aku gilas sebentar aja seperti ini ya teman-teman supaya agak pipih. Kemudian beri isian 1 sendok makan penuh. Nah, ini diratakan aja. Lalu tutup menggunakan roti lagi dan aku cetak menggunakan mangkuk seperti ini. Kalau nggak ada mangkuk boleh juga menggunakan ring cutter ya. Nah, ini dia hasilnya seperti ini nggak perlu tekan-tekan lagi karena ini nggak akan bocor ya teman-teman. Hasilnya seperti ini aku jadi 9 pieces dan masih ada isiannya karena rotinya habis ya teman-teman, nanti aku mau beli lagi. Kemudian untuk celupannya di sini aku siapkan 1 butir telur. Nanti kalau kocokannya kurang bisa tambahkan lagi telurnya ya. Dikocok, kemudian supaya lebih irit telurnya aku mau tambahkan dengan air supaya tidak terlalu kental ya teman-teman. Nah, ini dikocok rata sampai tercampur. Kalau sudah, masukkan roti tawar yang udah kita buat tadi ke dalam kocokan telur sampai semuanya basah ya. Dibalik seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur rata, semuanya sudah tertutupi dengan kocokan telur, lalu baluri dengan tepung panir seperti ini. Ini cukup sekali aja, nggak usah terlalu tebal karena sekali aja ini sudah cukup menutup semua permukaan roti tawarnya ya. Dan ini di hasil seperti ini, lakukan hingga selesai. Kalau semua sudah diberi tepung panir seperti ini sudah siap untuk digoreng. Untuk satu resep ini aku bikin 9 pieces karena rotinya udah habis, tapi kalau untuk isiannya bisa sekitar 15 sampai 16 buah ya. Kemudian ini aku goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Usahakan terendam ya teman-teman supaya hasil gorengan itu cakep. Ini aku cukup 1 kali balik aja seperti menggoreng donat. Kalau satu sisi udah kecoklatan langsung dibalik dan lanjut goreng lagi sampai kedua sisi kecoklatan atau golden brown. Gorengnya itu tidak perlu sampai coklat banget ya teman-teman, cukup sampai kekuningan aja biar hasilnya itu tetap cantik. Kalau kedua sisi sudah golden brown atau kecoklatan seperti ini sudah cukup diangkat dan ditiriskan. Ini juga bisa untuk usaha frozen food. Jadi setelah ditaburi tepung panir, teman-teman bisa langsung simpan di freezer atau dikemas untuk ide jualan. Nah, ini dia hasilnya, aku goreng cuma 4 pieces ya.
Tuh ini hasilnya lumayan besar ya teman-teman, jadi makan satu aja udah kenyang banget. Nah kita sekarang mau lihat bagian dalamnya seperti apa ya. Ini rotinya juga empuk banget ya. Tuh ini isiannya full dan ini makan satu itu kenyang banget, dimakan pakai saus sambal ini udah enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 buah jagung manis. Nah, karena panci yang aku gunakan agak kecil, jadi jagungnya mau aku potong menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu jagungnya mau aku rebus sampai matang ya. Nah, sambil menunggu jagungnya direbus, di sini aku sudah siapkan 1 bungkus roti tawar. Ini roti tawarnya aku beli murah, cuma 5.000 isi 10. Nah, ambil 2 lembar roti tawar, kemudian potong menjadi 2 bagian seperti ini. Ini aku buat cuman 6 lembar ya, teman-teman. Setelah itu siapkan mangkuk atau piring, kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan secukupnya air sambil diaduk rata ya. Diaduk sampai tercampur rata dan tepungnya tidak bergerindil. Nah, kalau kekentalannya sudah seperti ini, kemudian ambil 2 lembar roti tawar yang udah kita potong tadi, celupkan bagian pinggirannya terlebih dahulu supaya tidak bergeser, kemudian balut bagian tengahnya seperti ini. Lalu di sini aku sudah siapkan tepung panir. Tepung panirnya nggak aku blender dulu ya teman-teman. Kemudian gulingkan roti yang udah dicelup ke tepung basah di atas tepung panir seperti ini. Lakukan sampai semua tepung panir menutupi bagian rotinya ya. Nah, seperti ini cukup. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, balik lagi ke jagung nih teman-teman. Kalau jagungnya udah dirasa matang, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Biarkan hingga hangat atau sampai dingin ya. Kemudian jagungnya mau aku pipil atau boleh menggunakan pisau seperti ini ya. Sesuai selera aja. Kalau teman-teman mau beli jagung pipil juga boleh banget. Jadi nanti tinggal direbus aja. Ini aku pipilnya menggunakan pisau satu persatu seperti ini supaya tidak banyak bagian jagung yang terpotong. Atau kalau mau dipipil menggunakan tangan seperti ini juga boleh banget ya. Kalau dipipil seperti ini jagungnya itu nggak ada yang terpotong dan masih utuh ya teman-teman. Nah, ini lakukan hingga semua jagungnya selesai ya. Kemudian di sini aku sudah siapkan wok pan. Lalu tambahkan 500 ml susu cair, aku pakai full cream. Kemudian tambahkan gula sebanyak 4 sendok makan, lalu tambahkan 2 saset kental manis, lalu tambahkan 80 gram keju parut, boleh pakai keju oles, keju quick melt, atau lebih enak lagi pakai keju mozzarella. Diaduk sebentar dulu, kemudian tambahkan jagung yang udah kita pipil tadi, dan tambahkan 5 sendok makan tepung maizena. Ini diaduk rata ya sampai tekstur adonannya itu mengental. Nah, kalau adonannya sudah mulai mengental seperti ini, kemudian aku tambahkan 1 sendok makan butter margarin. Boleh pakai margarin aja atau boleh pakai full butter jadi lebih wangi, sesuai selera ya. Kemudian aduk rata sampai butternya mencair. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup ya. Sisihkan dulu, biarkan sampai hangat. Lanjut di sini aku mau goreng roti tawar yang tadi udah kita balut dengan tepung panir, goreng di minyak yang nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Jadi ini nggak perlu terendam minyak, secukupnya aja. Goreng sampai satu sisi kecoklatan. Jadi ini aku gorengnya cukup 1 kali balik aja. Kalau satu sisi sudah agak kecoklatan, ini langsung aja dibalik dan lanjut goreng lagi sampai kedua sisi agak kecoklatan. Gak perlu sampai terlalu coklat banget ya teman-teman, supaya tampilannya itu tetap cantik. Cukup sampai golden brown aja. Nah, kalau kedua sisi sudah golden brown atau sedikit kecoklatan, ini langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut goreng lagi untuk roti yang masih sisa ya. Nah, langkah selanjutnya kita mau isi rotinya. Untuk satu roti yang udah tadi kita goreng, potong menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, ini tuh bagian tengahnya itu jadi bolong ya teman-teman. Gak perlu khawatir bocor karena bagian pinggir-pinggirnya itu sudah benar-benar rapat. Seperti ini, kemudian lanjut kita isi dengan isian jagung susu yang tadi udah kita buat.
Diisi sampai bawah ya teman-teman, karena isiannya itu lumayan banyak. Dan diisi sampai full. Ini tadi aku bikin rotinya itu cuma 6 lembar roti, jadi 12 pieces ya. Dan untuk isiannya itu cuma aku gunakan setengah. Jadi roti yang aku buat isiannya itu masih ada sebagian ya teman-teman, jadi nggak habis isiannya. Jadi kalau teman-teman mau bikin untuk 6 lembar roti tawar, cukup bikin setengah resep isiannya aja ya. Untuk satu resep isian berarti cukup untuk 12 lembar roti tawar. Nah, setelah semuanya diisi penuh seperti ini, lanjut langkah terakhir, bagian atasnya aku mau beri topping keju parut supaya lebih menarik. Jadi usahakan keju parutnya itu agak banyak ya teman-teman, supaya kalau dijual itu menarik perhatian pelanggan. Tuh, jadi ini kejunya itu gondrong banget ya, dan ini pastinya enak banget. Untuk kemasannya teman-teman bisa menggunakan mika yang untuk satu kue, atau bisa menggunakan plastik OPP ukuran 10x10 ya. Hasilnya enak dan tampilannya juga cakep, sudah layak banget buat dijual ya. Siapkan 10 lembar roti tawar, buang bagian pinggirnya. Kalau mau pakai yang tanpa pinggiran juga boleh banget, tapi biasanya roti tawar yang tanpa pinggiran itu harganya jauh lebih mahal. Kalau mau lebih ekonomis, gunakan roti tawar yang biasa dan buang pinggirannya seperti ini ya. Lalu ambil satu lembar roti tawar, kemudian gilas menggunakan rolling pin sampai tipis seperti ini. Kemudian potong-potong menjadi 5 bagian atau sekitar 1-2 cm. Untuk satu lembar roti tawar ini biasanya untuk satu buah kue ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah siapkan cetakan kue cum-cum. Roti tawar yang udah digilas kita olesi menggunakan telur seperti ini. Kemudian lilitkan di cetakan kue cum-cum seperti ini sambil direkat-rekatkan supaya lebih menempel ya. Selanjutnya beri telur kembali di atas roti tawar, kemudian sambung lingkarannya atau lipatannya seperti ini sampai memenuhi cetakan. Pastikan untuk bagian sambungannya ini benar-benar direkatkan ya, supaya pada saat digoreng nanti sambungannya itu tidak lepas. Nah, untuk satu lembar roti tawar ini ternyata sisa satu potongan, jadi nanti bisa kita gunakan lagi untuk cetakan selanjutnya. Nah, kalau sudah dibentuk, kemudian celupkan ke dalam kocokan telur seperti ini, lalu kita gulingkan ke dalam tepung panir ya. Tepung panirnya di sini nggak aku blender dulu ya teman-teman, jadi dibiarkan hingga seperti ini aja. Nah, ini lakukan lagi, celupkan ke kocokan telur, kemudian gulingkan ke tepung panir sampai semua menutupi bagian roti tawarnya. Lakukan hingga semuanya selesai. Kemudian kalau semuanya sudah dibentuk, lanjut aku mau goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Goreng sampai coklat keemasan atau golden brown. Kalau satu sisi sudah agak kecoklatan, langsung aja dibalik dan lanjut goreng lagi hingga semua sisi kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan seperti ini langsung aja diangkat dan ditiriskan, lanjut goreng lagi untuk adonan yang masih menunggu. Nah, ini biarkan kue cum-cumnya hingga hangat atau dingin, karena kalau masih panas jangan dikeluarkan dulu ya, karena cetakannya itu masih panas teman-teman. Ini mengeluarkannya gampang banget, nggak lengket sama sekali, dan hasilnya rapi dan cantik banget seperti ini. Untuk isiannya sebenarnya sesuai selera, mau diisi coklat atau diplomat cream, ini cocok banget ya. Kali ini kita isian dengan yogurt aja. Untuk isiannya di sini aku sudah lelehkan margarin, lalu tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar. Tumis bawangnya hingga layu dan matang. Kemudian masukkan filet paha ayam yang sudah dipotong kecil-kecil, atau boleh juga direbus lalu diiris kecil-kecil ya. Ini ayamnya diiris sampai berubah warna atau sampai matang. Kalau ayamnya sudah matang, lanjut masukkan wortel yang sudah dicincang kecil-kecil seperti ini. Wortel dan kentangnya ini masih mentah ya teman-teman. Kemudian kita masak menggunakan susu cair sampai wortel dan kentangnya
matang. Nah ini biarkan hingga air susunya itu meresap ya. Kalau susunya sudah meresap dan sudah berkurang dan kentang wortelnya sudah matang, masukkan bumbu-bumbunya dan tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk rata. Nah, untuk pengentalnya di sini aku menggunakan larutan tepung terigu yang dilarutkan dengan air. Cukup 1 sendok makan aja, kemudian diaduk rata, masak sampai matang atau sampai mengental ya. Kalau sudah mengental seperti ini, biarkan hingga dingin dan masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Nah, ini isiannya sudah dingin, langsung aja kita masukkan ke dalam roti tawar yang tadi udah kita bentuk seperti ini. Masukkan hingga penuh ya teman-teman. Untuk satu resep isian ini cukup untuk 11 kue cum-cum ya. Supaya lebih cantik teman-teman, kalau ada bagian atasnya bisa menggunakan garnish cabai yang dipotong-potong atau daun parsley. Karena aku nggak ada daun parsley, jadi ini aku pakai polosan aja ya. Untuk pengemasannya bisa menggunakan plastik OPP atau mika juga boleh ya. Nah ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 11 pieces kue cum-cum roti tawar isi rogut. Ini beneran enak, cocok banget buat ide jualan. Tampilannya juga menarik, ini juga rasanya enak banget, pokoknya wajib banget dicoba. Langkah pertama, di sini aku sudah siapkan gelas blender, lalu masukkan 200 ml susu cair, aku pakai yang full cream, lalu tambahkan 100 gram keju parut. Nah, kejunya karena di sini aku pakai keju biasa, jadi aku proses blender ya. Kalau kalian memakai keju yang melted, ini nggak perlu di blender, jadi langsung dimasak aja di panci. Nah, supaya tekstur kejunya itu benar-benar halus dan tercampur rata, jadi ini aku blender dulu teman-teman. Boleh juga menggunakan keju oles ya, sesuai selera aja. Kalau sudah halus, kemudian aku masukkan ke dalam saucepan atau panci. Kemudian masak menggunakan api sedang cenderung kecil, lalu tambahkan setengah sendok makan margarin. Nah ini dimasak hingga margarinnya larut ya. Kalau margarinnya sudah larut seperti ini, tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air. Langsung aja masukkan, kemudian masak sambil terus diaduk sampai tercampur rata dan sampai teksturnya menggumpal atau mengental seperti ini. Nanti dia akan seperti ini, teksturnya itu seperti keju mozzarella ya teman-teman. Ini diamkan dulu hingga dingin baru masukkan ke dalam plastik piping bag. Nah, selanjutnya aku mau bikin celupan tepung terigunya. Di sini aku sudah siapkan 4 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan air secukupnya. Nah, ini sampai tercampur rata dan kekentalannya cukup ya, teman-teman. Jadi tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu kental. Nah, kalau konsistensi adonannya sudah seperti ini sudah cukup. Kemudian di sini aku ambil 2 lembar roti tawar. Nah ini aku pakai 2 lembar, kemudian potong bagian tengahnya atau dibelah menjadi 2 bagian seperti ini. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk penggunaan roti tawarnya di sini aku menggunakan 7 lembar roti tawar. Ambil 2 lembar roti tawar yang sudah dipotong, kemudian celupkan bagian pinggir-pinggirnya terlebih dahulu ke celupan yang tadi sudah kita buat. Kemudian bagian atas dan bawahnya juga diberi terigu basah ya. Kemudian kita baluri dengan tepung panir seperti ini sampai menutupi semua bagian rotinya. Nah ini kalau sudah tercampur rata atau sudah tertutup semua, ini sisihkan dulu ya. Lalu goreng roti tawar yang udah kita baluri dengan tepung panir menggunakan api sedang cenderung kecil di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan ya. Kalau satu sisi sudah kecoklatan, dibalik dan goreng lagi hingga kedua sisi sampai golden brown. Ini nggak perlu sampai kecoklatan ya teman-teman, cukup untuk mematangkan bagian tepung panirnya aja. Nah ini diangkat dan ditiriskan, biarkan hingga dingin. Kalau sudah dingin, ambil 1 buah roti tawar yang udah kita goreng, kemudian bagian tengahnya atau belah menjadi 2 bagian seperti ini. Nah nanti di bagian tengahnya itu akan lubang seperti ini ya teman-teman, menjadi kantung. Nah ini saus keju yang tadi udah kita buat, ini aku masukkan ke dalam plastik piping bag, kemudian semprotkan ke dalam roti tawarnya seperti ini hingga penuh ya teman-teman. Nggak apa-apa isinya penuh aja karena satu resep isian kejunya ini cukup untuk 6 lembar atau 7 lembar roti tawar ya.
Nah ini dia hasilnya, roti tawar goreng isi keju lumernya udah jadi. Ini bisa untuk ide jualan. Kalau teman-teman mau dijual, bisa menggunakan plastik OPP ukuran 8x8 cm untuk pengemasannya ya. Beneran ini enak, rasanya itu ngeju banget dan gak terlalu manis. Jadi cocok banget buat kalian yang gak suka kue yang terlalu manis ya. Tuh ini enak, dan kalau teman-teman mau variasikan, bagian atasnya bisa ditambahkan lagi dengan keju parut ya. Nah, sekian video dari aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.